Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali di PTS atau podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini kita bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah taala. Tadi mau Asundawi Ustaz. Gimana Ustaz kemarin Ustaz? Siap Ustaz ya? Siap. Sudah layak Asundawi ya Ustaz. Proses. Nah, ini hari ini Ustaz kita mau bahas tentang KDRT Ustaz ya. Jadi yang belakangan ada kasus gitu ya, yang seorang laki-laki KDRI kepada istri dan anak-anaknya seperti itu, viral, bahkan sampai beberapa netizen emosi gitu ya, bahkan wartawan yang meliput konferensi persnya di kepolisian juga emosi sampai nantang gelut berkelahi saat itu. Jangan berani sama perempuan, lawan saya, seperti itu kan. Sangat ini kok kaitan bahas rumah tangga ini luar biasa saat itu, seperti itu ya. Kayak samudera lah seperti itu. Kita akan fokus ke KDRT saat. Nah, tapi sebelum ke KDRT-nya kita akan mungkin tanya ke Ustaz, bagaimana bimbingan petunjuk tuntunan dalam Islam kita mungkin sebagai seorang suami terhadap istri Ustaz, berinteraksi, bergaul dengan istri, memperlakukan istri gimana Ustaz, supaya rumah tangga ini bisa berlayar di tengah ganasnya samudera seperti itu. Betul Ustaz. Ya, pembahasan tentang KDRT ini juga tidak pernah basi ya. Betul. Karena kasus KDRT ini banyak. Itu baru satu aja yang terekspos, yang tercatat. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi. Iya, betul. Masih banyak di rumah tangga, bahkan rumah tangga kaum muslimin yang masih melakukan KDRT ini. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi, ya bagaimana dalam Islam seorang suami bagaimana memperlakukan seorang istri. Mungkin yang perlu kita fahami terlebih dahulu ya, bahwasanya Islam ini kan agama yang sempurna ya, komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Termasuk yaitu mengatur bagaimana dalam rumah tangga, hidup rumah tangga, ya, bagaimana suami dengan istri merawat pernikahannya, itu diatur banget di dalam agama Islam, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Banyak sekali mengatur tentang bagaimana menjaga rumah tangga, bagaimana supaya rumah tangga itu samawa, sakinah, mawaddah warahmah, itu sudah diatur. Tinggal kita nih sebagai umat Islam mau mempelajari apa enggak, belajar dan mempraktekannya dan mau mempraktekannya apa tidak. Nah itu, kalau kita mau kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, dan kita praktekkan, itu Masya Allah akan terwujudkan rumah tangga yang kita impikan dan kita idam-idamkan. Karena salah satu tujuan dari pernikahan kan memang menggapai sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga itu. Nah, Islam sudah memerintahkan kepada para suami ya, untuk memperlakukan istrinya dengan spesial. Kata Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka para istri dengan ma'ruf, dengan baik. Ya, ini kalimat yang singkat tapi padat. Segala hal yang itu baik, baik menurut syariat ataupun menurut urf orang, itu berarti diperintahkan kita untuk memperlakukannya kepada istri kita. Misalkan kalau itu baik menurut syariat ya, misalkan memberi nafkah, itu jelas. Atau menurut uruf, tapi itu dalam syariat nggak ada gitu ya. Tapi menurut uruf itu baik. Misalkan kalau istri sakit ya kita obatkan. Kan nggak ada dalam Quran atau hadis kalau istrimu sakit maka obatkan gitu. Nggak ada. Tapi itu uruf. Ya. Atau beliin baju baru saat lebaran. Itu uruf tuh. Uruf itu termasuk berbuat baik kepada istri ya, seperti itu. Kalau sakit dipijetin atau diobatkan, atau kita ngasih hadiah kepada hadiah dan lain sebagainya. Tapi itu sudah masuk di dalam ayat Al-Quran tadi, di mana kita sebagai seorang suami dianjurkan untuk berbuat baik. Makanya perempuan di dalam agama Islam itu Masya Allah sangat dihargai, sangat dimuliakan. Sampai ada surat khusus kan di dalam Al-Quran itu, surat An-Nisa. Arijal nggak ada. Arijal nggak ada, surat An-Nisa. Itu kan Masya Allah, sejak kecil wanita itu dianjurkan bagi orang tuanya untuk menyayanginya, merawatnya. Ketika dia sudah bersuami, suaminya suruh berbuat baik sama dia, berlemah lembut dan menyayanginya. Ketika dia sudah punya anak, anaknya suruh berbakti kepadanya, Masya Allah gitu. Begitu juga Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk
bagaimana memperlakukan para istri dengan baik. Bahkan beliau menjadikan itu sebagai parameter akhlak seseorang. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya adalah yang paling baik sama keluarga saya. Jadi Nabi menjadikan patokan akhlak yang baik itu ketika seorang berakhlak kepada istrinya. Istrinya, betul. Kenapa? Karena kalau akhlak kepada tetangga, teman itu bisa acting, Mas. Betul. Dan waktunya kan cuma sebentar sama Cuma mereka sebentar gitu ya. Bisa acting gitu. Cuma ketemu di kajian, ketemu di jalan, di kantor, tempat kerja, di kantor, iya betul. Itu bisa acting lah sebentar. Tapi kalau di rumah itu watak asli pasti muncul. Makanya Nabi menjadikan orang itu akhlaknya baik, bagaimana dia memperlakukan sama keluarganya. Betul. Itu patokannya. Parameternya itu saja. Parameternya itu. Ya, jadi intinya dalam agama Islam memang sebagai seorang suami kita harus berbuat baik kepada istri kita, ya. Satu, kita harus menyayangi mereka, ya, kemudian mendidik mereka, membimbing mereka, menggandeng tangan mereka menuju surga, kemudian sabar, ya. Karena seperti kata Nabi SAW, istausu bin nisa fa innahunna khuliqna min dhila. Hendaknya kalian menasihati para wanita itu dengan lemah lembut, karena mereka itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, jadi harus maksudnya banyak sabar. Karena kalau tulang bengkok itu kita kasarin, patah. Gitu. Tapi kalau dibiarkan, ya terus bengkok terus. Gitu. Jadi harus pelan-pelan, harus lemah lembut, ya. Tidak boleh dengan kasar. Masya Allah dalam Islam. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membantu istri kita, ya. Seperti Nabi SAW, beliau nggak malu untuk bantu istrinya, ya, urusan rumah tangga, urusan dapur misalnya. Urusan dapur beliau. Jadi bukan suatu aib kalau suami itu misalkan bantuin masak misalnya, bantuin jemur baju, bantuin ngomong anak, nggak ada masalah. Bantu ya, tapi bukan ganti profesi. Jadi bapak rumah tangga gitu ya. Kebalik ya. Ya, jadi bukan suatu aib gitu maksudnya untuk membantu. Ya, begitu juga dianjurkan bagi dalam Islam itu seorang suami bagaimana menghibur istri. Namanya istri kan kadang-kadang mungkin dia punya masalah, dia sedih, terutama ketika misalkan secara psikologisnya atau hormonnya berubah. Ya, PMS lagi datang bulan. Gitu. Nah, itu kita dianjurkan untuk bisa menenangkan dia, bisa menghibur dia. Seperti dulu Rasulullah SAW ketika Sofia nangis, ya, diusap air matanya oleh Nabi SAW. Ya, Aisyah pernah nangis juga ketika haji, dihibur sama Nabi SAW. Nah, itulah peran seorang suami terhadap istri dalam Islam, ya. Bagaimana kita dianjurkan berbuat baik. Ya, kita nggak berbicara tentang konsep-konsep rumah tangga, ya, yang dibuat oleh orang-orang non-Muslim atau para penulis dan sebagainya. Kita cukup kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, semuanya sudah komplit. Tinggal kita ini mau menggali apa tidak, mau mempelajari belajar, dan mengamalkan yang paling penting. Apa tidak? Kalau kita mengamalkan, semuanya sudah ada gitu. Gitu. Ini salah satu juga yang jadi alasan beberapa laki-laki, ya, walaupun KDRT itu kan ada juga yang dari suami ke istri, ada istri ke suami, ada juga Nah, tapi banyaknya itu suami ke istri seperti itu. Nah, laki-laki itu berdalih bahwa dalam Islam itu kan boleh mukul istri. Jadi gimana batasan mukul istri, atau bener nggak nih dalam Islam ada aturan seorang suami boleh mukul istri? Karena gagal paham, salah paham di situ itu akhirnya membawa bahwa mukul istri sampai misalnya lebam, sampai bahkan mungkin luka gitu, itu boleh karena Islam membolehkan. Nah, seperti itu. Iya. Pada dasarnya seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ya, Islam menganjurkan kita untuk berlemah lembut, ya, kepada prinsipnya itu saja. Prinsipnya itu dulu, ya. Jadi jangan kemudian kita, boleh kok di dalam agama. Jangan dulu, karena itu bukan hukum asal, gitu loh. Hukum asalnya kita berlemah lembut dulu, berkasih sayang, betul, berlemah lembut, ya. Bahkan hukum asalnya kita nggak boleh mukul, hukum asalnya, ya. Karena ada kata Nabi SAW, wala yadribul wajh wala yuqabbih. Janganlah seorang suami itu memukul istrinya dan menjelek-jelekkan istrinya, ya. Bahkan beliau dengan nada sedikit kesal gitu, ya. Nabi SAW mengatakan, yajlidu imra'atahu kama yajlidu al-abd
ya, summa yudhaji'uha fi akhir yaumi. Bisa jadi seorang di antara kalian mencambuk istrinya, maksudnya dia KDRT ya kepada istrinya, tapi di akhir hari dia kemudian mengumpulinya. Ya, artinya sesuatu hal yang memalukan kalau di pagi hari atau di siang hari ya dia hajar istrinya, tapi kemudian dia butuh kepada istrinya. Betul. Ya, jadi hukum asalnya kita harus berlemah lembut, dan hukum asalnya juga tidak boleh main tangan, ringan tangan. Makanya Rasulullah disebutkan oleh Aisyah, Rasul itu nggak pernah mukul istrinya, itu nggak pernah, kecuali ketika Nabi SAW jihad. Ya, ketika sama istrinya nggak pernah yang beliau ringan tangan gitu istilahnya, nggak pernah. Tetapi memang benar bahwa di dalam agama Islam juga Islam mengizinkan seorang suami kadang-kadang memukul istrinya karena suatu sebab, itu diizinkan di dalam syariat. Sebagaimana orang tua kadang diizinkan juga untuk mukul anaknya yang nggak mau sholat misalnya, itu ada dalilnya ya. Dalam Al-Quran juga ada ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'idhuhunna, kalau memang kalian khawatir tentang kenakalan istri, maka nasihati dia. Wahjuruhunna fil madhaji, kemudian jauhi dia di tempat tidur, maksudnya pisah ranjang, ya, pisah ranjang gitu. Kemudian wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, demikian juga dalam hadis ketika Nabi SAW dalam khutbah Arafah ya, beliau juga membolehkan wadribuhunna darban ghairu mubarrih, ya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Ya, kata para ulama, sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu adalah pemimpin, jadi mendapatkan izin, mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu bukan hukum asal. Hukum asalnya jangan main ringan tangan, jangan gegabah mukul dulu, tidak. Ya, lemah lembut, sabar, nasihati. Ya, tapi kalau memang diperlukan untuk memukul diperbolehkan, tapi itu pun dengan syarat-syarat. Ya, satu misalkan kalau memang istrinya betul-betul melakukan pelanggaran yang berat. Ya. Itu pelanggarannya berat. Pelanggarannya berat. Jangan sampai hanya mungkin cuma masalah sepele, masaknya asin, langsung tehnya nggak manis, gitu kan, seperti itu, kurang manis. Iya, gitu. Masalah-masalah sepele, misalkan kopinya terus, kurang panas. Nah, itu kan nggak benar gitu. Jadi memang ini pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh seorang istri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mukul istri itu, istri tahu kesalahannya apa. Jangan sampai kita mukul dia nggak tahu. Emang saya salahnya apa kok dipukul? Nah, kenapa saya dipukul? Gitu, nggak tahu salahnya. Terlanjur. Misalkan jangan juga. Gitu. Kemudian yang ketiga syaratnya yaitu tidak boleh di area wajah. Tidak boleh di area wajahnya, misalkan. Jotos apalagi saja, tinju. Nggak boleh. Tendang misalkan. Ya, kenapa? Karena wajah ini area sensitif. Kata Nabi, idza qatalta fajtani bil wajh. Kalau kamu berkelahi, hindari bagian wajah. Ini kan ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Ini area-area yang sangat sensitif gitu ya. Dan nanti merugikan suami juga gitu. Kalau misalkan dijotos misalkan terus rontok giginya, kan kasihan. Dia nanti punya istri ompong. Atau ada bekas ini luka misalnya gitu kan. Itu nggak boleh di bagian wajah. Kemudian yang keempat, nggak boleh sampai parah, sampai melukai. Sampai lebam berbekas tadi ya. Sampai muntah darah misalkan, patah tulang misalkan, sampai dilarikan ke rumah sakit. Ya nggak boleh itu. Ada yang sampai nyetrika. Disetrika istrinya, Allah. Naudzubillah. Astagfirullah. Makanya kan dalam hadis tadi, fadribuhunna dzurban ghairu mubarrih. Pukulan mereka tapi dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Kenapa? Karena tujuan kita memukul itu adalah mendidik, bukan melampiaskan emosi. Nah, ini yang perlu dipahami. Bukan menghukum saja. Bukan kita untuk melampiaskan emosi kita, tapi tujuan kita adalah mendidik. Makanya tidak boleh langsung kemudian kita pukul gitu ya. Ada urutan-urutannya tadi. Apa namanya? Fa'idhuhunna. Ya. Nasihati dulu. Kalau bisa dinasihati, ya nggak perlu dipukul. Gitu. Kemudian cara yang kedua,
pisah Pisah ranjang. ranjang. Ya, kalau dengan pisah ranjang dia sudah minta maaf, Udah tobat, misalkan misalnya. sudah minta maaf kepada kita, berjanji tidak mengulangi, ya sudah. Jangan main Sampai ke pukul. tahap itu Nah, pukul ya. berarti kalau misalkan ada seorang suami langsung mukul, ini berarti sudah masuk KDRT. Lompat ya, kalau dalam Iya. Islam juga lompat jadinya. Sudah Nggak ikut tangga. urutan ketiga, tapi ini dijadikan ke urutan pertama. Itu kan sudah termasuk KDRT itu. Dan KDRT itu Mas, mungkin yang perlu diketahui bukan hanya cuma sekedar dengan fisik saja ya. KDRT itu juga bisa dengan ucapan. Verbal ya, ucapan. Iya, verbal. Ini bahkan kadang lebih menyakitkan. Lukanya lebih dalam dari membekas daripada luka fisik Ustaz ya. Betul. Allah. Karena orang kalau fisik kan mungkin kalau sudah sembuh udah ya. Tapi kalau hati Luka itu kadang masuk lama gitu. Lama. Apalagi perempuan itu hafalannya luar biasa kuat. Walaupun bertahun-tahun ya Tetap ingat. tetap diingat. Tetap diingat itu. Allah. Wah, dia pernah nampar saya, dia pernah nyekek ke saya. Dia pernah ngatain saya ini misalnya gitu. Itu diingat-ingat itu. Intinya memang diperbolehkan dalam agama Islam, tapi ada syarat-syarat dan syaratnya ya. Intinya syarat yang pertama tadi bahwa dia melakukan pelanggaran yang berat, terus dia ngerti kenapa dia dipukul. Kemudian yang ketiga tidak boleh di area wajah. Kemudian yang keempat tidak boleh sampai melukai. Kemudian yang kelima tujuan kita memukul itu adalah mendidik, bukan meluapkan emosi. Kemudian yang keenam ya melalui tahapan-tahapan. Jangan langsung loncat tadi. Loncat ke tahap memukul. Nah itu jadi dengan demikian kita bisa memahami bahwa antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu tidak ada kontradiksi. Ya, satu sisi dilarang memukul, tapi sisi yang lain diperbolehkan. Ya, jadi larangan itu hukum asal. Hukum asal kita jangan ringan tangan dulu. Kalaupun memang memukul, maka tadi. Ya, perhatikan bahwa di dalam memukul itu ada aturan-aturannya. Kalau memang kita memenuhi aturan-aturan tersebut, syarat-syarat tersebut, maka diperbolehkan memukul istri, memukul anak. Ya, tapi kalau tidak memenuhi, itu berarti masuk KDRT. KDRT. Tolim Ustaz ya. Masya Allah. Boleh, ya. Baik Ustaz. Jadi KDRT juga tentu bukan hal yang baru Ustaz ya. Dari zaman dulu juga sudah terjadi seperti Betul, itu. Dan betul, ini dalam Islam juga mungkin dalam sejarah Islam juga sudah banyak diceritakan gitu seperti Ustaz ya. Mungkin salah satu faktornya mungkin tadi saudara ada yang suami suka mabok, main judi gitu ya. Hal-hal yang memang membuat akhirnya pikiran berantakan, pulang-pulang istri jadi pelampiasan atas kalah judinya, atas maboknya gitu, atas mungkin ada yang terlilit pinjol atau mungkin dan seterusnya dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dalam kalah judi online. kalah judi online habis lihat HP tiba-tiba rekening habis gitu seperti itu ya. Dan bahkan kasus terakhir ada yang polisi yang membakar suaminya Alhamdulillah seperti itu. Nah, ini faktor-faktor apa yang kira-kira yang mungkin dalam sejarah Islam yang juga disebutkan gitu ya, seorang melakukan KDRT gitu seperti itu. Ya. Faktor-faktor. Tentu KDRT ini di dalam agama Islam nggak boleh ya, baik secara verbal tadi ataupun fisik itu dua-duanya nggak boleh. Apa kira-kira penyebabnya orang itu melakukan tindakan KDRT ya? Bisa orang itu melakukan itu karena beberapa sebab. Satu tentu yang paling utama adalah karena kejahilan, kebodohan. Makanya ilmu itu adalah sumber semua kebaikan dan kebodohan adalah sumber segala kerusakan, kemaksiatan. Ya. Kezaliman. Karena nggak ngerti tentang bagaimana agama Islam, bagaimana akhlak dalam berumah tangga yang diatur dalam agama Islam. Ya. Itulah kenapa di dalam agama Islam kita dianjurkan nyari pasangan itu yang ngerti tentang agama, yang bertakwa sama Allah SWT. Ini penting. Jangan cuma tergiur sama tampangnya, dompetnya, jabatannya. Apa artinya? Misalkan punya suami ganteng, suami tajir, tapi dia tidak berakhlak dengan agama Islam. Makanya pernah ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, tabi'in yang mulia, saya punya anak perempuan, udah banyak yang ngelamar. Kepada siapakah saya harus nikahkan? Jawaban beliau, nikahkan dengan seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab kalau dia mencintainya, maka dia akan memuliakannya. Kalau dia membencinya, maka dia tidak akan mendoliminya. Karena dia takut sama Allah SWT.
Jadi cari pasangan yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Itu sebelum terjadi ya, itu dulu. Karena banyak orang itu terjerumus di dalam KDRT karena memang tadi kejahilan, dia nggak ngerti tentang aturan-aturan agama gitu. Yang kedua adalah faktor memang suami atau istri yang temperamen. Ya. Emang karakter saja. Karakternya, karakter dia yang tidak bisa mengendalikan emosinya, gampang marah. Ya, akhirnya tadi misalkan gara-gara kalah judi misalkan, ya pelampiasannya kepada istri. Anak, ya mungkin dia punya pikiran pinjol tadi misalkan lagi ditagih-tagih, akhirnya larinya ke istri ke anak yang jadi pelampiasan. Dia nggak bisa mengendalikan emosinya karakter tadi karena karakter tadi. Makanya ini juga satu hal yang perlu diantisipasi. Ya, hanya dalam Islam itu kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat itu bukanlah pegulat, tapi yang kuat itu adalah yang bisa menahan emosinya. Tatkala dia marah, dia bisa menahan emosinya. Itu nggak semua orang. Bahkan mungkin dia badannya kekar, ototnya kelihatan berotot. Belum tentu dia bisa menahan emosi. Ya, bahkan biasanya orang-orang yang kekar itu gampang emosi itu biasanya. Ya, nah itu butuh belajar. Ya, butuh belajar, butuh doa. Taufik dari Allah saja. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga faktor mungkin ekonomi ya. Betul ya, betul. Himpitan ekonomi. Dia tidak sabar dengan masalah-masalah ujian-ujian dalam hidup. Mungkin bisnisnya lagi kolaps ya. Mungkin ada masalah dalam bisnisnya, di kantornya, pekerjaannya. Ya, dia tidak kuat menghadapi tantangan tersebut. Akhirnya udah stres, pusing. Nah, pelampiasannya kepada istri dan anak. Dia banyak tagihan anak, tagihan listrik, tagihan pajak ini itu, udah pusing. Ya, itu faktor juga. Banyak orang karena himpitan ekonomi ya terjadi akhirnya KDRT. Dan yang keempat mungkin ya yang paling ini juga karena tidak sabar dalam menghadapi keluarga. Ya, mungkin istrinya cerewet misalkan. Iya kan. Atau BM banyak maunya saat gitu. Atau anaknya nakal misalkan, berisik gitu ya. Nah, namanya dalam kehidupan rumah tangga kan selalu, begitu. Iya, ada warna-warninya saat ya. Ketika seorang dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi warna-warni dinamika kehidupan dalam rumah tangga, ya akhirnya larinya ke KDRT, emosi betul. Ya, betul. Ya, oleh karenanya hal-hal seperti ini ya, sebab-sebab seperti ini perlu kita ketahui ya dalam sebagai pelajaran bagi kita untuk antisipasi. Ya, berarti kan kita tadi kalau sebabnya adalah kebutuhan berarti kita nggak boleh bodoh dong, harus belajar. Nah, kalau temperamen berarti kita harus belajar bagaimana bisa mengendalikan emosi kita. Ya, kalau masalah ekonomi ya berarti kita harus punya kesabaran dalam menghadapi ujian dalam hidup. Lebih sungguh-sungguh lagi nyari nafkahnya saat ya. Ya. Dan yang paling penting qanaah ya kan. Itu betul saat. Qanaah. Kalau menghadapi keluarga ya berarti harus belajar lagi bagaimana menjadi seorang suami yang sabar. Ya. Lebih mengenal keluarganya saat istrinya, anak-anaknya, karakternya mungkin, dikenal lagi. Mungkin kalau awal-awal kadang mungkin masih wajar ya. Nah, tapi kalau sudah lama kan mestinya dia sudah tahu udah saling karakter mengenal istrinya begini, karakter anak-anaknya seperti ini. Ya. Ya itu mungkin ya beberapa faktornya. Ya. Ini di penutup saat sumber saya jadi solusi nih bagi para suami juga para istri juga anak-anak ya agar tidak terjadi KDRT di rumah tangganya saat seperti itu. Mungkin kalau solusinya ya, yang pertama sebelum pernikahan ya, ya sebagai antisipasi tadi. Sebelum pernikahan berarti kita harus betul-betul selektif dalam memilih pasangan. Ya, makanya di dalam agama Islam itu kan sudah diatur karakter kriteria pasangan kita.
di mana Rasulullah SAW menganjurkan agar yang menjadi patokan kriteria kita dalam memilih pasangan itu adalah agama. Dan akhlak. Ya, kata Nabi SAW, ya, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika seorang datang melamar putri kalian dan dia baik agama dan akhlaknya, nah maka nikahkan dia dengannya. Jadi karakternya, kriteria yang dipilih oleh Nabi ada agama sama akhlak. Karena ini yang menentukan nanti dalam rumah tangga, ya, bukan ganteng, bukan kaya, bukan dompetnya tebel. Percuma tebel kalau isinya cuma kwitansi. Nah intinya maksudnya jadikan kita sebelum menikah itu kriteria utama pasangan kita adalah yang ngerti tentang agama, akhlaknya baik. Karena dia kalau dia mencintainya maka dia akan memuliakannya. Kalau dia nggak suka, yaudah dia nggak bakalan mendoliminya karena takut sama Allah SWT. Ya, dia ngerti bahwa pengadilan di akhirat urusannya lebih berat gitu. Mungkin dia sekarang bisa mendolimi istrinya, menganiaya istrinya, tapi dia ingat bahwa nanti pembalasan di akhirat lebih dahsyat. Dia akan takut itu. Ya, maka cari yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah ini sebelum terjadi ya. Nah kalau itu sudah kita lakukan, maka opsi yang selanjutnya, solusi yang berikutnya ya sama-sama belajar. Ya. Kalau tadi sebab utama adalah kebodohan, maka obatnya dari KDRT adalah bagaimana kita belajar. Belajar bagaimana aturan dalam agama Islam dalam rumah tangga itu kan diatur dalam agama Islam. Apa saja kewajiban suami, apa saja kewajiban istri, ya, bagaimana dalam rumah tangga itu harus saling mencintai, harus saling menyayangi, bekerja sama, ya, bergotong royong, sabar. Nah, itu kan aturan-aturan dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, kita perlu meneladani, ya, belajar ya, bagaimana sirah Nabi, bagaimana dulu Nabi SAW berumah tangga dengan istrinya, ya, begitu romantis, begitu sayang, ya, beliau tidak pernah melakukan KDRT kepada istrinya. Ya kan beliau suri tauladan kita, idola kita. Makanya jangan salah idola. Jangan idolanya artis. Artis Korea misalnya. Artis ya dia mungkin ya di film aja romantis. Mesranya. Ya. Tapi dalam rumah tangga belum tentu. Faktanya belum tentu ya kan. Nah ini perlu kita pelajari juga. Karena kalau kita belajar bagaimana romantisnya Nabi itu, masya Allah luar biasa itu. Nah itu bisa memotivasi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan istri kita. Bagaimana kita nanti memperlakukan istri kita. Ya, bagaimana Rasul manggil istrinya dengan panggilan yang romantis, bagaimana beliau pernah makan dan minum dari sisa bekas tempat yang sama ya, di gelasnya sama, tempat yang istrinya, bagaimana beliau pernah mandi bersama, bagaimana beliau mencium istrinya sebelum sholat, ya, bagaimana beliau pernah sampai meletakkan pahanya ini sebagai tangga istrinya. Kemudian yang paling penting juga mungkin kita belajar tadi sabar dan mengendalikan emosi. Ya namanya hidup pasti ya ada ujian dalam rumah tangga. Naik turun, mungkin ekonomi, mungkin anak sakit, mungkin istri kurang ini, kurang itu, dompet kering, ya banyak lah ya. Nah, kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita ya akhirnya gitu. Makanya betul kata Nabi kan, lah tahdhab, jangan marah, jangan emosi. Ya, dan kata Nabi siapa yang bisa menahan emosinya, padahal dia bisa melampiaskannya, maka besok kelak di akhirat dia akan dipanggil oleh Allah SWT. Ya, kemudian disuruh milih bidadari yang dia suka. Masya Allah. Ya, artinya itu keutamaan bagi kita untuk menjadi seorang yang penyabar, seorang yang bisa mengendalikan emosi, tidak dikit-dikit temperamen, marah. Nah, itu kan perlu belajar, perlu latihan. Ya, nggak bisa kemudian langsung sulapan gitu berubah, nggak bisa. Tapi itu perlu dilatih, berproses, belajar, kemudian banyak doa, kemudian melatih diri, membiasakan diri untuk lembut, ya, sehingga dengan upaya, dengan doa, dengan melatih diri tadi, ya mudah-mudahan nanti diberi kemudahan oleh Allah SWT sehingga apapun yang terjadi dalam rumah tangga dia bisa hadapi dengan tenang, dengan sabar, ya, dengan kepala dingin. Ya, mungkin kalau lagi berantem, ya mungkin
beli es batu yang banyak biar dingin. Dan yang paling penting juga tadi komunikasi dengan keluarga dengan baik. Ketika ada masalah dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Dalam Islam itu kan ada musyawarah ya. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah. Termasuk dengan istri kita musyawarah. Kalau misalkan ada masalah gitu, coba dikomunikasikan. Diobrolin saja. Jangan dipendam dalam hati. Betul. Jangan jadi status WA saja. Bahaya itu. Orang sama keluarga sendiri kok. Ya, kita harus terbuka begitu. Jangan sampai seperti tadi terpendam ya. Dibicarakan baik-baik. Dan harus berjiwa besar, harus berlapang dada juga hargai pendapat pasangan kita, ya. Jangan sampai nanti ribut gara-gara beda pendapat, gitu. Istilahnya musyawarah, komunikasi itu penting juga dalam menyelesaikan supaya tidak ada KDRT tadi. Kenapa terjadi KDRT? Karena tadi ada orang-orang atau salah satu pihak, entah suami atau istri, yang merasa bahwa pendapatnya yang harus dijalankan. Egoisme, ya. Kalau otoriter, ya. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya ini mau saya seperti ini. Titik. Jangan. Harus ada kompromi. Dulu Rasulullah SAW juga musyawarah. Beliau menerima masukan dari para istrinya, menunjukkan bahwa teladan kita sudah memberikan contoh kepada kita agar kita berkomunikasi, bermusyawarah dengan istri juga, gitu. Baik. Menebar dakwah, meraih surga.